Aku menuju ruangan papa dengan memakai baju yang sudah diantar langsung oleh kurir bukti ke ruanganku. Isti merias wajahku. Awalnya aku tidak setuju, tapi kata Isti, semua orang akan langsung tahu kalau aku habis menangis jika melihat mataku. Akhirnya aku pun setuju dirias olehnya. Isti memakaikan eyeliner, eyeshadow, dan blush on yang tebal. Katanya biar tertutupi semua wajahku yang sembab dengan make up. Padahal sehari-hari aku tidak terlalu tebal pemakai make up. Assalamualaikum, aku langsung masuk begitu sekretaris bapak menyuruhku masuk. Waalaikumsalam, aku sangat kaget ternyata di sana sudah ada Arsad dan Mas Ari. Aku menata hati ini dan tetap melangkah. Ku hampiri papa untuk salim. Duduk Ra. Aku duduk di samping Mas Ari dan salim kepadanya. Aku menghadap Arsad. Kita berhadapan dengan penghalang meja. Aku miringkan tubuh ini ke kanan menghadap ke papa. Aku harus kuat, Arsad memang yang meminta perpisahan ini, tapi dulu aku yang menginginkannya. Aku menyemangati diri sendiri. Papa dengar dari Ari, ternyata kalian tidur terpisah. Benar, ah? Iya, Pak. Itu kulakukan karena aku tidak mencintai Arsad, Pak. Jadi, selama ini kau memohongi Papa? Aku hanya bisa menunduk. Maaf, Pak Presdir, bukan salah Arah. Tidur terpisah itu yang lebih baik karena saya juga tidak mencintai Arah. Bahkan sampai 4 bulan berlalu, cinta di hatiku belum tumbuh juga ke Arah. Aku langsung memandang Arsad seperti tak percaya dengan apa yang ku dengar. Kalau saja aku tidak mendengarnya sendiri, kupastikan aku tidak akan mempercayainya. Arsad berbicara dengan tenang dan lancar, membuktikan dia benar-benar tidak main-main dengan perkataannya. Ah Arsad, kau tidak mencintaiku, tapi kini aku mencintaimu. Hatiku perih kamu berkata seperti itu, padahal belakangan ini kita sudah dekat. Terus apa maksud kedekatan itu? Jadi selama ini kau tak mencintaiku. Ah, seperti inikah jika cinta bertepuk sebelah tangan? Hingga hatiku lebih memilih wanita yang sekarang ini ingin saya nikahi. Sekali lagi hatiku seperti disayat pisau yang tajam. Aku ingin menangis lagi, tapi aku tahan. Ternyata benar kata Inaya bahwa Arsad akan dicarikan wanita yang lebih baik oleh ibunya. Apakah benar ibunya yang mencari ataukah Arsad sendiri karena ingin berpisah dariku? Ah, pusing. Aku harus kuat di hadapan mereka. Kalian sudah bicara mengenai hal ini? Sudah, Pak, dan saya nggak masalah. Ku jawab dengan kepala tegak dan memandang lurus ke depan agar tidak terlihat jika aku lemah. Arsad memandangku. Aku memang berbohong pada papa, padahal belum ada pembicaraan antara aku dan Arsad jika dia akan langsung menikah. Kamu yakin, Nara? Arah sangat yakin, Pak. Ini yang terbaik buat Arah dan Arsad. Aku tersenyum agar Papa yakin aku baik-baik saja. Oke, berarti nggak ada masalah. Sekali lagi, aku terpaksa tersenyum dan kulirik Arsad. Dia juga tersenyum. Baiklah, gimana permintaanku kemarin, Sat? Kamu tetap kerja di sini kan? Iya, Pak Presdir. Alhamdulillah, Ibu mengizinkan. Alhamdulillah, Papa sudah kehilangan menantu sebaik kamu. Tapi dalam pekerjaan, Papa nggak mau kehilanganmu. Makasih Pak Presdir. Arsad tersenyum kembali sambil mengangguk kecil ke Papa. Pak, kalau bicara ke Arsad, masih nyebutin kata Papa, padahal sudah tidak jadi menantunya lagi. Nah, itu dia Ri. Lidah Papa sudah terbiasa manggil Papa ke kalian semua. Jadi, kalau salah kata lagi, ya maafin Papa, Sat. Tuh, Papa salah lagi. Kami berempat tertawa bersama. Aku melirik Arsad, kelihatannya dia sangat senang. Aku pun tetap tersenyum walau hatiku sakit. Setelah dirasa cukup, aku pun pamit ke mereka untuk kembali ke kantorku. Setelah keluar dari pintu ruangan Papa, aku bernafas panjang dan menghembuskannya dengan pelan. Aku serasa melepaskan beban berat di pundakku. Aku lega. Sekuat tenaga, aku menahan air mata ini. Tetap saja, setetes air mata jatuh di pipiku. Buru-buru keseka air mata ini. Aku tidak mau karyawan lain melihatku menangis. Ku berjalan menuju lift dengan pikiran entah kemana.
Ketika lift terbuka, sebuah tangan menarikku keluar lift. Aku ingin berontak, tapi ketika aku melihat siapa yang menarik tanganku, aku membiarkan diri ini diajaknya ke tempat yang sunyi. Ra, menangislah di dadaku. Mas Ari membuka tangannya dan aku langsung berhambur ke pelukannya. Aku menumpahkan air mata yang sejak tadi kutahan. Ra, aku kakakmu dan aku tahu kamu lagi sedih. Meskipun kamu pakai make up tebal seperti itu. Kok kira kakakmu ini tidak tahu? Aku tahu, Ra, make up tebalmu itu untuk menutupi matamu yang bengkak kan? Mungkin Arsan dan Papa bisa kau bohongi, tapi aku tidak. Aku mendongakkan kepala ke Mas Ari. Maaf Mas, kukira nggak akan ada yang tahu. Dasar Ara, menyentil dahi Ara. Sakit Mas. Rasain, Ra. Jika sakit di sini, menunjuk ke dadanya dan pengen nangis, jangan ditahan, menangislah. Mas Ari mengangguk dan aku masih terus menangis. Setelah puas menangis, Mas Ari memberikan kacamata hitam kepadaku dan aku memakainya. Dia mengajakku pergi ke suatu tempat. Ternyata kita ke taman kota. Di sana ada berbagai macam bunga ditanam. Aku tersenyum memandangi bunga di sekelilingku. Ah, indahnya. Aku bergumam sambil memegang bunga mawar dan menciumnya. Ah, beban di dada serasa hilang. Ra, Mas mau beli makanan ringan dan minuman. Jangan kemana-mana. Duduk dan nikmati suasananya. Oke? Iya, Mas. Jangan khawatir. Ara tetap di sini kok. Mas Ari tersenyum dan meninggalkanku sendirian. Dengan mata terbejam, aku mengambil nafas pelan dan menghembuskannya kembali. Aku lakukan berkali-kali dengan merentangkan tanganku ke samping sambil beristighfar. Aku pun berdiri dan mengulanginya lagi. Bernafas pelan dengan menghirup aroma bunga. Ah, serasa lega nyaman di dadaku ini. Alhamdulillah ya Allah, hatiku rasanya lebih baik. Sudah belum, Rah? Aku kaget. Mas Ari sudah duduk di kursi taman tempat kami tadi duduk. Kapan Mas Ari datang? Kok aku nggak dengar suara langkahnya? Dari tadi, Rah, kamu aja yang lagi serius meditasi. Aku tersipu malu. Nih, minumlah dulu. Aku mengambil minuman dari tangan Mas Ari. Bismillahirrohmanirrohim. Aku meminumnya. Sangat segar, air menelusuri tenggorokanku yang kering. Makasih, Mas. Masih ingin di sini atau pulang? Di sini dulu, Mas. Nggak apa-apa kan? Mas Ari mengangguk. Mau cerita? Aku menggeleng. Mas Ari tersenyum dan memelukku. Jika ingin mengeluarkan unek-unekmu, Mas siap mendengarkan. Aku tersenyum senang. Makasih Mas. Sekarang Ara belum pengen cerita. Ara ingin menikmati bunga terlebih dahulu. Ingin berkeliling taman. Boleh nggak Mas? Oke, jika itu maumu. Boleh, silakan. Mas tunggu di sini ya. Aku pun berdiri dan berjalan masuk ke dalam taman. Ketika kami sampai di rumahku, ternyata Kak Diana masih di sana bersama si kembar. Kak Diana tidak pulang ke rumahnya. Aku pun langsung bermain dengan si kembar. Sesaat aku lupa dengan masalahku. Menjelang malam pukul 20, ada yang mengetuk pintu kamarku dan Mas Ari muncul dari balik pintu. Aku tersenyum. Udah enakan? Aku mengangguk. Mau cerita? Aku berdiri dan berjalan menuju nakas mengambil tisu dan kembali duduk di ranjang. Mas Ari tersenyum melihatku membawa kotak tisu. Kenapa Mas? Tuh, udah sedia lebih dahulu. Iyalah, kan aku pasti nangis Mas. Sini, Mas peluk dulu adik Mas yang satu ini. Melo banget sih. Aku mengambil nafas terlebih dahulu sebelum bercerita. Aku mencintai Arsad Mas. Apa? Nggak salah dengar. Katamu kau tidak mencintainya? Itu dulu Mas. Kini aku mencintainya. Tapi ketika aku sudah mencintainya, dia malah pergi dariku. Aku sesenggukan. Ra, Mas Ari langsung menarikku ke pelukannya. Sabar Ra, Mas Ari melepaskan pelukannya. Arsad pergi karena dia tidak mencintaimu. Mau gimana lagi? Aku tahu Mas, tapi apa Ra? Aku masih istrinya. Aku mengelap hidungku dengan tisu.
Memang kau masih istrinya, tapi kan dia menyerahkan surat gugatan ke kamu untuk diteruskan ke KUA. Itu tandanya dia ingin mengakhiri pernikahan dengan Mura. Sadarlah, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Aku terdiam dan mencerna kata-kata Mas Ari. Iya sih Mas, cinta tidak bisa dipaksakan. Dan kita juga nggak tahu kapan cinta itu datang di hati kita. Nah, itu Mas Ari menggerak-gerakkan telunjuknya di dekat wajahnya. Aku tersenyum sambil menangis. Ra, tadinya Mas mengira Arsad juga mencintaimu jika Mas melihat kedekatan kalian akhir-akhir ini. Tapi nyatanya tidak. Kamu sudah tahu kan kalau cinta itu adanya di hati. Jika kamu benar-benar mencintai Arsad, maka kamu akan merelakan dia bersama wanita yang dia cintai. Aku menghela nafas. Kayaknya itu nggak mungkin Mas. Aku masih ingin menjadi istrinya. Istri tanpa cinta? Seperti itu keinginanmu? Tentu tidak Mas. Terus aku terdiam, bingung dengan hatiku. Air mata ini masih saja menetes. Dari awal, aku memang yang tidak ingin dengannya. Aku pula yang membuat perjanjian dengannya untuk tidak mencampuri urusan masing-masing. Boleh punya cewek atau cowok, asalkan papa tidak tahu. Dan aku yang menginginkan kita tidak terpisah. Itu semua aku lakukan karena saat itu aku tidak mencintainya, Mas. Ra, lepaskan Arsad, biar hatimu tenang. Ara gak mau, Mas. Ra, dengarkan, yakinlah bahwa ini terbaik bagimu. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari Arsad. Arsad bukan tercipta untukmu. Aku memandang Mas Ari, tak percaya. Mas Ari mengangguk, meyakinkanku. Ara akan coba, Mas, untuk merelakannya. Nah, gitu dong. Itu baru Ara, adiknya Mas Ari. Kami berdua tersenyum. Tapi Mas, aku ingin tahu sendiri bahwa apa yang dikatakan Arsad itu benar. Maksudnya? Aku akan menyelidiki sendiri, Mas. Apa benar ada wanita yang dicintai Arsad selama ini? Kalau benar ada, gimana? Nanti hatimu semakin sedih. Itu resikonya, Mas. Tapi hatiku akan puas kalau tahu kebenarannya sendiri. Oke, terserah padamu. Tapi Mas nggak mau bantu mencari info ya. Oke, Ara bisa kok. Mas Ari ngajak rambutku, tanda sayang kepadaku. Aku mengelap air mata ini. Mas, satu lagi. Ada lagi? Apa? Aku ragu hendak menyampaikannya. Itu Mas, ibunya Arsad sakit. Oh iya? Sakit apa? Ara yang membuatnya sakit. Maksudmu, Ra? Mas, aku nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Mas Ari sangat heran dan ingin tahu. Saat itu kan hari Minggu, setelah pulang olahraga, kata Mang Maman, satpam, Arsad datang sama wanita cantik. Karena aku cemburu, aku lewat samping, terus ketemu Arsad di ruang makan. Kita beradu mulut dan apa? Ibunya memergoki kita dan tahu kalau pernikahan kita ini pernikahan bohongan dan langsung marah-marah. Aku kan nggak tahu Mas kalau itu ibunya Arsad. Aku belum pernah ketemu beliau. Mas Ari menoyor jidatku. Aku terhuyung hampir jatuh ke bantal. Aduh. Sini, mau lagi nggak? Senteli, jadi bocah kok gitu amat. Sama mertua sendiri nggak tahu. Mas Ari gregetan sama kamu, Ra? Iya maaf, pasti sangat marah itu ibunya Arsad. Iyalah Mas, sampai-sampai mereka nggak jadi nginep. Dan aku baru tahu dari Inaya kemarin bahwa ibunya sakit di rumah sakit sejak saat itu. Tuh kan, pantas saja begitu. Ibu mana yang nggak kecewa jika anaknya direndahkan istrinya? Ya maaf Mas. Maaf. Bukan maaf Ra, jadi pelajaran buat kamu. Terus, itu tadi katamu pacar Arsad di ruang tamu. Jadi, kamu cemburu padanya. Iya Mas, makanya aku marah-marah karena cemburu. Jadi kebakaran alis. Maksudnya Ra? Aku kan wanita Mas, jadi nggak punya jenggot. Aku punyanya alis, ya kebakaran alis lah. Ada-ada aja kamu Ra. Masih bisa kamu lucu. Ih, apanya yang lucu? Emang aku pelawak apa? Udah. Terus kamu ketemu ceweknya?
Ternyata wanita yang aku cemburuin itu ternyata Inaya, Mas. Apa? Maksudmu kau cemburu pada adik kandung Arsat? Hah? Beneran? Aku mengangguk. Mas Ari langsung tertawa ngakak. Ara, dasar Ara. Cemburu kok sama adiknya sendiri. Cemburu buta itu namanya, Ra. Bersambung ke bab selanjutnya.